Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Nica Siswanto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 7, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan tentang aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif, penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 7, Semarang. Dan berikut adalah diskusi pemaparan saya dengan rekan SMP 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 7 Semarang, Ibu Endah Saraswati SPDM. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu di sini ada yang Wakilas, kemudian Bapak Ibu guru mapel, ada dari siswaan di situ, dan terima kasih sekali pada kesempatan siang hari ini saya sudah ditemani di sini dalam acara ini. Saya mendapatkan tugas sebenarnya Bapak Ibu dari tugas diri saya, yaitu mendiseminasikan tentang apa itu budaya positif. Nah, baik, sebelum kita mulai susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan dari kepala sekolah, nanti dari Bu Endah, kemudian mengangkat tujuan diskusi, penjelasan tentang dispo, disiplin positif itu apa, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara siang hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Disilakan. Amin, terima kasih. Ini untuk yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya skip saja di rumah. Nanti saya potongnya videonya. Baik, kemudian acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kita mengambil Bu Endah dulu, kemudian nanti ini pengangkat tujuan diskusi saya. Tujuan diskusi siang hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, ketika panjenengan mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya positif itu apa yang kira-kira? Nah, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif ini di sekolah. Ada yang bisa bantu jawab? Mas Latif, budaya positif biasanya Bapak Ibu BK itu luar biasa sekali ya. Ya, benar. Iya. Ya, budaya positif itu apa Mas Latif? Budaya positif sendiri adalah bagian dari orang diri kita maupun orang lain di sekitar. Budaya positif adalah kebiasaan baik, ya. Betul, di luar biasa. Tangan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang lainnya, mungkin dari Pak Awok nih. Biasanya Pak Awok itu sudah berpikir. Iya Pak Awok. Budaya positif kira-kira apa ya? Ada terlintas gitu Pak. Ada yang mendengar kata-kata budaya positif. Iya. Luar biasa. Ada yang lainnya bener loh ya. Budaya positif itu kegiatan sehari-hari
sebelum kita lanjut lagi, ada beberapa kesempatan dalam diskusi ini. Nah, yang pertama kita menghargai pendapat dan menggunakan bahasa yang baik. Kemudian tidak menyela saat teman lain sedang berpendapat. Kemudian disiplin waktu, baik dari kita mulai jam 1:25. Ketika nanti plus 60 menit berarti nanti 2:25 gitu ya. Kemudian boleh minum dan makan snack boleh disambil ya Bapak Ibu, karena ini siang hari. Kalau nggak disambil itu perutnya pucuk-pucuk Mas TJ ya boleh. Kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Apakah ada yang mau ditambah dari kesepakatan diskusi kita siang hari ini Bapak Ibu? Siap ya? Oke, siap, terima kasih. Baik, karena ini Bu Endah sudah rawuh, maka langsung saja Bu Endah bisa untuk memberikan sambutan dan membuka Bu Endah. Monggo, sudah saya akan ini. Terima kasih Bu Ica, maaf kalau ada bagian harus memberikan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ya, diseminasi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam kesepakatan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai salah seorang guru penggerak, kita ini mempunyai banyak sekali tugas. Salah satu tugasnya adalah melakukan diseminasi terhadap rekan sejawat. Oleh karena itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab bekerja selaku seorang guru penggerak untuk menyebarluaskan informasinya kepada Bapak Ibu. Karena yang menjadi guru penggerak itu jumlahnya terbatas karena guru banyak, sehingga perlu penularan ya, perlu menyampaikan informasi agar tidak berluasa itu supaya pemahaman tentang ilmu penggerak ini tidak berhenti sampai di sekolah saja, tapi bisa menular kepada teman-teman dunia lain. Banyak sekali nanti pengalaman berbicara tentang penerapan budaya positif dan tentang eksekusi dan seterusnya ya, yang Bapak itu sebenarnya sudah lakukan, tapi nggak ngerti apa namanya, nggak bisa jadi sebenarnya. Tapi jebule ngerti jenis seperti dari diskusi Pak. Tapi tentu saja pasti ada ilmu-ilmu baru yang panjenengan peroleh di sini. Bagaimana cara menemukan keyakinan anak, bagaimana kalau ada yang bersalah, bukan hanya seorang guru saja
juga sedang belajar. Saya di sini butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya. Saya nol sekali dan minim sekali pengetahuan, maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk memberikan nanti masukan ke saya tentang apa yang kita bahas pada siang hari ini. Baik, tadi ini sudah dari positif itu apa? Sudah terjawab dari argumen dari pendapat Bapak Ibu semua. Nah, ketika kita membahas dan membicarakan tentang disiplin positif itu ternyata banyak sekali konsep-konsep yang berhubungan dengan budaya positif itu sendiri. Yang pertama ada pembelajaran dan paradigma baru, kemudian ada mekanisme teori kontrol, lalu disiplin positif itu sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan yang mengikuti dari disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol tubuh, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu apa sih sebenarnya? Kita juga sudah melakukan ini. Saya yakin Bapak Ibu yang berada di sini semua bahkan di SMP 7 hampir mungkin walaupun belum bisa 100% ya Bapak Ibu, tapi 80-90% sudah melaksanakan paradigma baru ini sendiri. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Kemarin-kemarin di kepala sekolah kita sudah meminta kita untuk ayo RPP-nya dibikin berdiferensiasi. Kemudian Bu Fatma juga sudah menerangkan praktek baik kita tentang RPP, bagaimana membuat RPP berdiferensiasi. Yang seperti kita tahu, diferensiasi itu adalah yang menyesuaikan kebutuhan anak. Ada yang lewatnya konten, ada yang lewatnya proses, ada yang lewatnya produk. Itu lagi Bapak Ibu. Nah, saya yakin wah ini udah guru-guru hebat semua, senior-senior saya semua ini pasti udah luar biasa banget untuk menerapkan maka RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Nah, kemudian berdasarkan data perkembangan sesuai teori psikologi modern yang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang lalu kita sudah nyanyi bersama-sama ya Mas Ardia ya. Ada apa guys? Ayo profil belajar Pancasila apa? Ayo Mas Ardia. Ya, yang pertama dulu Pak, itu urutannya ada urutannya Pak. Ya, apa? Ya. Ya. Itu adalah dunia Pak itu. Ayo Pak, bisa juga Pak. Iya Pak. Iya, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, yang mandiri, kreatif dan bermakritis. Pertama dulu Pak Esa. Oke, baik. Yang selanjutnya, nah, tadi tentang paradigma kita itu Bapak Ibu, tadinya itu kita dari stimulus respon, kemudian kita berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, itu apa sih? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ketika kita ingin membuat kemajuan secara perlahan-lahan Bapak Ibu, itu kita harus mengubah sikap atau perilaku. Tapi ketika kita ingin memperbaiki cara pertama kita, yang kita ubah bukan lagi sikap atau perilaku, tapi kita mengubah kerangka acuan kita. Lalu ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, kemudian paradigma kita, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik, nah ini apa? Nah, ada di materi yang selanjutnya. Baik. Ketika zaman dulu kita pembelajaran kita itu tidak student center. Kalau sekarang kan kita diminta untuk student center atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dulu masih teacher center. Nah, kira-kira dari dulu pembelajaran yang sudah kita laksanakan teacher center dan sekarang student center, kira-kira mana pembelajaran yang lebih baik Bapak
dan saya kan kita belajar budaya kan, pemandangan di sekitar SMP 7 ada apa saja, lalu tuliskan tentang kreativitas yang ada di pikiran kalian. Keren, nah ini guru super ini. Kalau pembelajaran yang ekstra gimana Pak contohnya Pak Pram? Ya ini kan itu bahasa gitu ya. Kalau yang ekstra itu gimana ya Pak? Cara menimbulkan dengan apa motivasi murid itu gimana Pak? Kalau menurut saya pribadi sebetulnya cara pembelajaran juga sekarang juga sama-sama baik. Ya. Artinya bahwa khusus untuk S1 sendiri anak tidak dijelaskan tidak mungkin. Oh iya. Artinya ya ada metode sama tetap dipakai. Betul. Pasti ya kalau center student pasti karena lebih memudahkan anak untuk bisa menggali potensi mereka masing-masing. Terima kasih Pak ya jawabannya out of the box sekali dari seorang Pak Pram ya. Ternyata pembelajaran sama-sama baik. Nah, tetapi kita mempelajari paradigma baru yang kita menggunakan student center ternyata yang kita harus lebih memihak ini Pak. Nah kalau saya belajar itu begitu. Jadi pembelajaran itu pasti ada dari dua pembelajaran ini pasti ada plus dan minusnya. Betul kalau kata Pak Pram, kalau matematik nggak mungkin anak tidak dijelaskan juga Pak Ibu. Tapi terus cara ngerti iya gitu kan. Ini dapetnya dari ini gimana? Nah berarti ya terima kasih Pak Pram itu juga membuka wawasan saya lagi bahwa ternyata pembelajaran baik yang dulu teacher center ataupun yang sekarang student center itu sama-sama baiknya. Terima kasih Pak Pram. Ya ini yang pertama stimulus respon dunia realitas atau kebutuhan dulu kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan sekarang ternyata pasti setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang kita tidak sama, nggak mesti. Pasti pandangan orang itu gambarannya berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tidak bisa nih Bapak Ibu. Pak Reza atau Pak Samsu, ya pokoknya Pak Samsu harus seperti saya ya, itu nggak bisa. Pak Samsu harus seide, sevisi dengan saya, itu nggak bisa. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini contoh misalnya kita punya murid yang spesial banget katakanlah si EGT gitu. EGT si Ega ya teman-teman baik. Dia tuh sering tidur di pembelajaran. Tidur terus setelah pelajaran tidak hanya pelajaran saya tapi ternyata hampir beberapa pelajaran di semua pelajaran dia buru-buru. Nah ternyata perilakunya si Ega ini setelah kita analisis itu punya tujuan. Tujuannya apa? Ternyata dia tuh butuh kasih sayang. Ternyata dia tuh butuh perhatian yang ketika kita loki apa sih bahasa Indonesia loki ya, dan ketika kita tegur ya dia tuh senang dengan senang hati terus dengan perasaan happy yuk nah itu dia terus berbangun. Nah lanjut dulu orang lain bisa mengontrol saya tapi ternyata hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Kita mau dikatai orang seperti apa kita harus menyusun dan menata emosi kita. Nah itu yang bisa menata kita sendiri. Bukan begitu Bapak beda ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain tentu saja nggak bisa. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal dipaksa dan ternyata kita nggak boleh memaksa. Kemudian model berpikir penangkal itu tidak boleh lagi dan kita harus menemukan win-win solution-nya bagaimana. Baik, nah disiplin positif itu sendiri apa? Disiplin positif itu cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya memotivasi, refleksi pada kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat lancar. Jadi ketika ada anak berbuat kesalahan, kita tidak boleh langsung judge anak itu. Maaf ya Pak Ade, gue salah. Itu ternyata tidak boleh. Ada serangkaian peristiwa panjang sekali nanti yang harus kita lakukan sebenarnya. Ternyata jadi guru itu susah-susah gampang ya Pak Ibu. Kita harus mendidik karakter anak, kita harus mencerdaskan anak dengan melalui proses yang sangat panjang sekali. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan apa itu nilai
Walaupun yang nakal sekalipun itu apakah memiliki nilai kebajikan juga? Pasti iya. Nah, apa saja nilai kebajikan itu? Ini ada keadilan, kemudian ada keselamatan, ada tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, sabar, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Murid sebandel apapun, murid senakal apapun, pasti dia tetap ada dan mempunyai sisi-sisi nilai kebajikan dalam dirinya. Ya, betul begitu Bu Lestari? Betul. Ya, karena kita memang nggak mau ya Bu, ada murid yang lebih banget ternyata besoknya jadi orang sukses luar biasa ya Bu ya. Baik. Ya, contohnya mainnya ya, contohnya Bu Lestari punya contoh. Siapa Ibu berbagi praktek baiknya Bu Lestari? Ya. Syukur alhamdulillah saya dapat amanah menjadi wali kelas 9 Betul. dan tentu Bapak Ibu sudah mengenali ya ada beberapa siswa Luar biasa. karakternya ya luar biasa dan saya menunggui dari semester 1 Bisa tahu. Iya. langsung ya tapi saya juga ada siswa biar anaknya sering siapa ya dulu Alfi, ya. Alfi dan Muhammad Alif, ya. yang satu ya satu itu kan saya Pak Hari menunggu full Ya. saya tahu apa saya satu-satu tapi biar begitu ada sisi positif saya sepertinya kalau dia presentasi bisa menjawab betul saya nggak gumun saya kira kalau dia datang terus tidur tapi kalau waktunya mempresentasikan hasil Bisa ya Bu? bisa betul bisa gumun padahal kelas saya ngadanya aja sama Iya. jadi belum selesai menasihati itu sudah terus kalau enggak satunya tidur Ya. hanya satunya enggak satunya belum selesai setengah jam yang putri sudah tidurnya saya datangi sekolah anak-anak saya Nggak boleh kemana-mana ya Bu ya? mengalami sepertinya belum ada yang utama saya nggak berani tapi setiap itu
apa saja. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita senang. Kita pengen banget, aduh aku pengen banget juara kelas. Soalnya kalau enggak ya Bapak Ibu, pengen banget juara kelas. Ketika dapat juara kelas, mereka merasa senang. Itu kebutuhan yang mereka butuhkan, itu kebutuhan merasa senang. Kemudian jika dalam kesenangan tadi sudah kita bahas bersama-sama, ya. Kemudian kebebasan. Anak-anak kita itu ternyata di usia-usia sekarang ini mereka pengen banget bebas-bebasnya. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul nggak sih ya? Sekarang pengennya bebas. Sepatu sudah dikasih aturan, semuanya blank. Tetap aja ada yang ada barangnya putih. Kenapa nggak boleh? Mereka masih menyampaikan apa ya, keberanian mereka atau sedikit penolakan mereka. Ini kenapa sih kamu? Kan yang penting income, kan ya? Ya itu ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi. Kalau menurut saya itu tidak cuma anak-anak saja. Kita pun terkadang sebagai orang dewasa juga butuh pengakuan. Ya Mas Adian ya, misalkan Mas Adian kemarin baca puisi yang bagus banget, keren tuh Mas Adian. Ya otomatis kita kasih apresiasi ke Mas Adian. Ya oh berarti saya sudah baik. Begitu makanya. Mas Adian. Kemudian bertahan hidup ini kayaknya semua manusia butuh ini juga, kayak kebutuhan fisiologis, rasa lapar, kemudian psikologis dan rasa aman. Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup Bapak Ibu? Makan untuk hidup ya. Kalau Mas Reza punya hidup untuk makan, Mas Reza jajan. Oke, ternyata kita butuh makan untuk hidup. Nah, yang selanjutnya ada motivasi yang mendukung perilaku kita. Yang pertama itu ada 3 Bapak Ibu. Yang 2 ini masuk pada motivasi eksternal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Setiap orang itu pasti ingin banget menghindari ini. Siapa sih orang yang mau dapat hukuman kan ya? Nggak ada. Atau mungkin Bapak Ibu zaman sekolah pernah ada yang dihukum, boleh berbagi cerita sama Pak gurunya, karena kan dulu kan nggak seperti sekarang. Yang hukuman zaman dulu seakan-akan kita Pak Samsul, Pak Koko itu lebih ekstrim sih Pak daripada sekarang ya. Mungkin Pak Koko bisa atau Ayah Samsul bisa berbagi. Atau mungkin dulu pernah campur atau gimana kemudian mendapatkan hukuman. Pak Koko nggak pernah kayaknya ya Pak ya. Masalahnya dulu berkali-kali karena diri saya termasuk anak-anak. Oh, masa Koko anak-anak loh. Itu zaman kapan Pak Koko? SMP, SMA? Kok SMP? Kamu nggak kira ini sisa-sisanya mana nggak ada? Mungkin saya sudah baik tapi pandangan dunia tidak baik. Oke. Contohnya apa? Zaman dulu sekolah saya itu tidak semikir sekarang. Maksudnya dulu tanah-tanah yang menduduki yang harus setiap hari Jumat pagi ada waktunya untuk menyiapkan diri. Kemudian tanahnya digali, Contoh-contohnya apa? kemudian dipindahkan ke tempat lain. Oh. Nah pada waktu itu saya ya pengennya kalau namanya dengan teman-teman ya bekerja ya, tapi Iya. saya ada batasnya, ada Betul. sudah saya cari tempat berhidup supaya Terus ngumpet gitu ya Pak ya? tapi dulunya memperhatikan. Ya ternyata memperhatikan. Pak, terus kenapa ya Pak berarti ya? Ya setelah memperhatikan kita ada pemilihan di seluruh masjid di depan. Terus hukumannya Iya. ringan tapi ya berat. Ringan tapi berat. Ditarik. Oh budgetnya ya di sini ya. Jadi memang ditarik. Iya.
yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan disiplin positif. Ini internal dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi harus sadar ketika misalkan, jadi nggak boleh ada iming-imingnya. Ketika kita sadar, oh aku sekolah untuk mendapatkan nilai yang baik, biar nanti besoknya masuk ke SMA yang baik. Kalau dulu ya Bapak Ibu, karena sekarang zonasi itu kayaknya gimana gitu. Dari kalau dulu begitu, wah aku harus belajar, harus dapat nilai baik, biar nanti bisa dapat ke SMA favorit dan seperti itu. Nah intinya, kedua motivasi eksternal ini tidak boleh ya kita gunakan dalam proses pembelajaran, tapi kita harus mendorong anak, memotivasi anak agar menghargai dirinya sendiri. Lanjut, ini kayaknya ada nyantok apa enggak ya Mbak? Kita main dulu ya. Kita main dulu ya. Ayah Samsu, saya minta Ayah Samsu. Ayah Samsu ya. Kita mau nyanyi kecil aja dulu. Kita ini nyanyi kecil dulu. Baik, Ayah Samsu nanti yang mempraktekkan atau mempelajari teman-teman. Jadi kita cuma nyanyi doang Ayah Samsu. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi harus ada gerakannya. 1 ditambah 1 nanti Bapak Ibu berdiri ya. Sama dengan 2. Duanya gini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sama dengan 16 gitu ya Ayah Samsu. Oke, Ayah Samsu. Nah, kalau Bapak Ibu berdiri semuanya ya Ayah Samsu ya Ayah Samsu. Oh nggak bisa, Ayah Samsu sih. Ayo, saya pegangkan. Ayo ya. 1, 2, 3. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 masih sama, tangannya langsung sembuh ya Ayah Samsu ya. Mau lagi Bapak Ibu? Lagi. Sekali lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu pada bawa bolpen ya? Oh enggak. Oh ini ada bolpen 1 ya, 1. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Coba saya mau Bapak Ibu berdiri lagi. Ya. Ini ada bolpennya masing-masing aja diletakkan tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini ya. Ini berdiri dulu. Tengah-tengah sini Pak. Oh ya sini. Oke. Mbak Ana ada nggak Mbak Ana? Nggak ada. Oh ada. Masih. Baik. Kita mau bermain. Clap. Pen. Ya, kalau saya bilang clap, oh, gini aja. Pen cepet-cepetan ambil bolpennya. Coba buka dulu. Siap? Oh, sini ada panas.
belum bisa menjadi seorang manajer yang seharusnya padahal kita sebagai guru betul-betul jadi manajer. Nah saya masih di sini nih. Kadang-kadang saya itu masih membuat murid saya merasa bersalah. Maksudnya bagaimana? Baik kita lihat di sini. Yang pertama penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya rasa sudah tidak ada di sini yang menggunakan hukuman fisik di bawah itu. Kalau verbal, dikit-dikit masih ada. Saya pun dulu sebelum kenal ini juga masih begitu. Hukuman verbal itu gimana sih? Ya pokoknya yang nyakitin hati anak. Bukan langsung kayak gini yang bla-bla gitu. Kemudian yang selanjutnya ada membuat merasa bersalah. Nah ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suaranya lembut banget, halus banget, tapi masih berdialnya ada. Contohnya, ya cuma itu yang orang sakit sama meja, yang harus minum kepala sekolah ini. Halus banget, lembut banget kan, tapi ngeceng gitu. Apa sih ngeceng? Biasanya mengancam. Nah itu ternyata nggak boleh. Kemudian teman, nah ini banyak sekali dari kita mungkin juga berada di set ini sebagai teman. Posisi ini tidak menyakiti, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya Bapak Ibu Guru BK mungkin, kalau saya salah sih diingatkan ya Pak Adit, itu ketika mereka menghadapi menghadapi murid yang misalnya punya case, punya kasus, mereka akan berusaha dulu sebagai teman, mendekati dulu, persuasi dulu, ngajak ngobrol, yang enak dia Pak Adit di tempat yang sepi, tempat yang tersembunyi, tapi nggak ngapa-ngapain ya Pak Adit. Untuk menggali informasi dari anak tersebut biar anak merasa nyaman dulu. Kemudian ketika anak nyaman, otomatis dia akan mencurahkan, akan menumpahkan semua yang ada di dalam dirinya anak itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu monitor atau memantau. Nah ini mengawasi kok. Saya rasa nggak ada dari kita yang ini monitor dan mengawasi kok ketika anaknya ada masalah. Misalnya ya dia nakal ya, sepatunya coklat gitu, bukan ini guru kita ngawasi kok. Kira-kira masih ada nggak di antara kita yang seperti itu Bapak Ibu? Enggak ya. Pasti kita akan berusaha untuk bagaimana caranya merubah anak tadi jadi yang dari yang kurang baik menjadi nanti yang lebih baik. Nah ini yang susah ini. Manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer itu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebenarnya ini juga sudah kita lakukan loh Bapak Ibu, sekarang nggak sadar. Bapak Ibu masih ingat waktu dulu kita kerjasama dengan Erlangga yang coaching itu ya Bapak Ibu? Masih ya? Nah itu sedikit banyak itu nanti kayak Bu Ibu masih aku kayak tahu gitu. Masih aku tahu gitu ya. Ya, nah yang selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Ini sudah semuanya. Saya lihat di semua kelas Bapak Ibu sudah jos banget, sudah luar biasa banget menerapkan keyakinan kelas. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu ada yang kurang. Lah, kurangnya itu apa? Sebentar Bapak Ibu saya cek dulu, saya jangan-jangan itu mati. Kelas jago ya. Ini saya masih ya. Oh ya masih. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Jadi kita nggak boleh tuh bikin keyakinan kelas ini nggak boleh. Nah, tapi yang kita lakukan sudah sudah. Tapi ternyata dalam melakukan tidak cuma dua kesepakatan kok nggak kayak gitu. Ternyata ada 5 langkah yang harus kita lewati. Tunggu sekali panjang sekali untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Oh ini sebelum ke langkah-langkah baik, saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama. Kira-kira betul atau salah? Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu apakah hal yang sama? Ya? Apakah hal yang sama? Salah. Kenapa kok salah Pak Koko? Betul. Kalau peraturan
diem ya harus tuh lagi kamu nggak boleh seperti itu. Jawabannya salah, betul sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Koko. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari Bapak Ibu kita sudah bahas tadi nilai kebajikan ada jujur, ada percaya diri, ada disiplin, ada tanggung jawab. Sesuai atau tidak kira-kira? Nah, berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, apakah betul atau salah? Betul, kita cek Pak Dini, kamu Pak Dini? Oh, betul. Baik, kita cek ya Bapak Ibu. Baik, jawabannya betul. Nah, berarti jangan-jangan itu yang kita pelajari hari ini sudah termasuk ke jiwa semua ya Bapak Ibu semuanya karena sudah melaksanakan semuanya. Baik, nah ini saya mau tanya. Ada 3 questions, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa nilai kebajikan dan keyakinan yang ingin diangkat? Nilai kebajikannya kira-kira apa? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Tadi ada yang disiplin, jujur. Nah, keamanan. Baik, ada lagi tanggung jawab. Ada lagi Bapak Ibu? Mentaati peraturan. Baik, terima kasih Bu Bestari. Nanti kita lihat jawabannya. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa? Tanggung jawab, kebersihan, betul. Pak Didi mungkin? Ini udah setengah bulan gitu ya Pak ya. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Maksudnya apa itu kira-kira? Komitmen. Lalu? Etika yang maksudnya ya. Etika yang kita cek ya. Kan soalnya nilai kebajikan itu tidak terpancar dari beberapa hal tersebut tadi. Nah, baik kita cek sekarang Bapak Ibu. Iya. Nilai kebajikannya pakai helm itu keselamatan, keamanan, betul sekali. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, tanggung jawab jadi juga masuk. Ya, kemudian menjaga kebersihan itu menjaga kebersihan. Banyak saya boleh, semuanya nggak ada yang salah. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar atau selalu bersikap positif atau begitu. Ya, nah sekarang ternyata ini ketika kita ingin membuat keyakinan luas Bapak Ibu, itu ada 6 steps. Oh ada 6 ya, tadi saya bilangnya 5 ya, itu kurang 1, maaf, lupa. Ada 6 steps yang harus kita lalui ternyata tidak hanya cuma yuk kita bikin yuk, apa yuk, gak boleh bawa handphone, gak boleh main handphone. Ternyata gak cuma membuat begitu kan. Kira-kira urutannya dari ini mana yang nomor 1 Bapak Ibu? Mana yang nomor 1 dulu? Mana ya? Ini ya? Menyarikan peraturan. Oke, kita dulu nomor 1 kata ayah ya. Begini aja. Ya, kita lihat saja nih Bapak Ibu. Aduh, ini kok siang-siang jadi kok mikir sih sana ya. Ini saya buka aja bagian sebenarnya. Oke, baik. Ternyata yang pertama itu kita harus diskusi dulu. Tuh. Setelah berdiskusi, kita berubah aturan jadi kalimat positif. Yuk kita mau diskusi, ya kita diskusi dulu. Peraturannya apa nih? Misalnya 1, tidak boleh membuang, jangan buang sampah sembarangan. 2, nggak boleh main handphone. Nah, kata-kata yang masih acak-acakan itu, yang masih belum terstruktur dengan baik, kemudian diubah jadi kalimat yang lebih positif dan kalimat yang lebih baik. Sesudah itu ada menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nanti terus kita, oh berarti ini kalau dilarang memainkan handphone ketika ada guru menjelaskan, baru ditanya nanti ini nilai kebajikannya apa. Jadi murid itu bisa paham benar, oh kalau dilarang
ya. Jadi 1 jam pelajaran itu gak asik kok sebenarnya, asik ya, asik-asik gimana gitu ya. Kemudian yang keempat, diskusi lagi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan peraturan kelas. Hampir sama sebenarnya ini dengan ini ya. Kemudian yang selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, kira-kira kalau peraturan nggak boleh mainan handphone itu guru aja atau murid saja, kita harus nanya seperti itu. Kadang kita memberitahu murid nggak boleh main handphone ya. Iya, betul sekali sekali. Tapi awal itu nanti terus gitu. Nah, itu kita juga harus bersepakat dengan siswa dan murid. Kemudian yang terakhir yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ternyata kita nggak boleh keyakinan kelas itu misal setahun tuh ya, setahun sama terus sebenarnya nggak boleh. Kita harus tinjau ulang karena sepanjang beriring berjalannya waktu kadang-kadang ada misalkan keyakinan kelas yang memang sudah tercapai, anak-anak semoga banget gitu ya, dan memang sepakat banget, kita cari lagi keyakinan kelas lagi untuk membuat anak-anak itu nanti kepribadiannya perilakunya jauh lebih positif lagi, begitu Bapak Ibu. Kemudian ini yang terakhir, kita masuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang sering dibahas, yang sering diagung-agungkan tuh guru nggak boleh langsung nilai siswa, guru nggak boleh langsung pokoknya nggak boleh. Nah, segitiga restitusi itu apa? Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Lanjut ke sini. Apa yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi? Sama banget kayak tadi saya bilang itu waktu kita coaching kemarin sama Pak siapa itu namanya yang siapa? Saya lupa Pak kemarin. Yang mantannya gue itu Pak sedih. Mantannya gue. Ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menayangkan keyakinan. 3 langkah yang tidak boleh kita lewati. Kemudian apa boleh setelah menstabilkan identitas kita langsung menayangkan keyakinan, tidak boleh Bapak Ibu. Dan maksud segitiga ini apa? Baiklah, akan saya jelaskan di sini. Menstabilkan identitas itu bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi nasionalnya. Contohnya gimana? Begini. Jadi ketika Fajri salah, nggak boleh langsung kowe ini loh, kowe ngerti lah salah apa, nggak boleh kayak gitu ternyata Bapak Ibu. Jadi kita harus ngasih ayam-ayam dulu. Salahnya apa? Manusia itu pasti pernah buat salah. Ibu pun begitu. Zaman dulu bahkan kita sharing atau berbagi pengalaman kita itu tidak total Bapak Ibu. Itu kan ya tujuannya untuk motivasi anak, untuk memotivasi anak agar tidak jauh dulu yang ketika kita
suasana kelas atau keyakinan kalian di kelas praktek itu apa? Nggak boleh berantemnya kemarin, oke. Terus ya kita harus saling sayang dan sama teman. Makanya saya nggak makanya saya sayang sama teman saya. Kemudian, nah ini intinya menanyakan kelas kembali ke anak tersebut. Diingatkan kembali. Begitu Bapak Ibu. Lalu, nah ini ada catatan. Ini video ini Pak Denny. Gak keluar suaranya Pak. Oh iya. Hah? Ini saya buat sebelum saya belajar teori segitiga instruksi yang dengan teman-teman untuk istimewa ya Bapak Ibu. Jadi masih separuh mempelajari. Jadi saya ini masih, ini kalau bisa ngomong, saya ini sebenarnya masih nanya ke Sachi ini ya. Harus Sachi ini sebagai Amina, sebagai Nina ini. Nanyanya masih, dan kamu kenapa? Sachi, gak bisa denger, kamu kemarin berantem ya? Harusnya itu gak boleh Bapak Ibu. Sachi di sini, ayo Sachi. Ya, gak boleh. Sachi tahu gak kenapa kami caranya di sini? Ternyata gak boleh seperti itu Bapak Ibu. Saya masih salah, namanya belajar Bapak Ibu. Jadi ini kayaknya ya sudah begini ya Bapak Ibu. Pasti ini mana kelas diambilkan ya. Jadi mana dulu Bapak Ibu, kita sambil sambil. Ini jam, oh iya harusnya sudah selesai. Pas banyak dia sebenarnya pasal tidak usah ya. Baik, sudah selesai kok. Abis ini sudah selesai. Video ini cuma 2 menit. Intinya ya tadi ketika kita mengcoaching anak, ketika kita menanyakan masalah anak, kita harus melewati ke 3 step itu. Mulai dari menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kembali ke anak. Begitu Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Pas sekali Bapak Ibu, 1 jam dari waktu. Pas sekali. Baik Bapak Ibu. Ya sampai sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali karena sudah terserah, karena sudah berdiskusi dengan saya. Mungkin Bapak Ibu adakah masukan untuk saya terkait dari presentasi yang sudah saya jelaskan ke Bapak Ibu? Mungkin ada kritik, mungkin ada saran, mungkin ada apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke saya untuk refleksi saya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, kita merefleksi ini. Dulu deh, saya mau tanya dulu, kira-kira refleksi kita hari ini apa yang sudah kita pelajari dari ini Bapak Ibu? Mas Adian dari kajian, Mas yang Mas dari 1 jam kita ya Mas Adian, dari pertama sampai akhir apa yang Mas Adian dapatkan? Jadi mungkin Mas Adian berdiri. Nah, topiknya agak keras ya. Iya, tambah keras. Tadi sempat membahas juga tentang evolusi. Ternyata secara tidak sadar kita juga telah merasa Betul sekali. dengan berdiskusi tadi kita jadi lebih tahu. Jadi sebelumnya kita belum tahu misalnya seperti apa, jadi sudah lebih tahu kan bisa kita kembangkan lagi ya, tapi ada nilai yang berdasarkan ternyata bisa kita terapkan. Mulai kita terapkan dari sekarang karena kita sudah mengetahui poin yang disampaikan. Terima kasih Mas Adian. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, jangan cuma Mas Adian. Bu Amel yang Bu Amel. Terima kasih Bu Amel. Oh iya Bu, Mas Adian suka sedikit mana ya? Sebenarnya bisa berdiri nggak ya? Kami seperti yang disampaikan oleh Pak ya, terus kami juga bingung kapan belajar Ya. yang saya tangkap dari kita tadi tentang suatu siswa itu dia memiliki apa istilahnya Iya. Iya, kasih kebetulan sendiri. Iya, dari 5 bulan dasar ya.
Iya, ini bukan sendiri ya sebenarnya ya, kasih ayo kasih. Kurang keras lagi ya. Saya ingin dengan saya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini kalau dalam kata yang awalnya cuma sering dengar sebenarnya sudah merupakan sering bahas sesuatu ya. Tapi hari ini tidak akan lalu dengan proses atau dilaksanakan dengan belajar. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak. Saatnya ini refleksi untuk saya ya. Coba kembali kira-kira apa yang kurang dan apa yang harus perlu ditingkatkan. Boleh mengerti saya? Oh, boleh. Berdiri nggak ini, ya tetap saya atau mungkin ada yang satunya Pak Ater, mungkin itu lebih cepat Pak Ater, Pak Ater. Di depan dulu. Nah, ya terasa untuk materi hari ini dari Bapak Ica, menurut saya materi yang disampaikan itu sudah bagus, sudah konkret ya, mewakili materi yang disampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman. Yaitu tadi kita membahas mengenai budaya positif, lalu di situ yang mengajikan kebutuhan dasar manusia, yaitu semuanya sangat sangat berkorelasi sekali di sama Pak. Terima kasih kepada Mbak Ica. Kalau untuk dokumennya saya pikir tidak ada, Mbak Ica sudah sangat percaya diri. Terima kasih. Terima kasih dari Mbak. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi saya terima kasih sekali untuk waktunya Bapak Ibu, kemudian waktu yang sudah disempatkan untuk mengikuti diskusi kita siang hari ini Bapak Ibu. Kalau begitu sebelumnya mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan pamit atau dengan proyek masing-masing. Disilakan. Amin amin ya Bang. Bapak Ibu sekalian terima kasih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata ataupun apapun yang saya sajikan dalam berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well guys, how have you been today? I'm doing good too, thank you. Ya, terima kasih. Okay guys, today hari ini itu before starting the lesson, sebelum mulai pembelajaran ini pertemuan baru. Sebelum mulai pembelajaran itu I want to ask you something. Remika mau nanya ke kalian dulu. Nah hari ini jadi we are going to make, hari ini tuh kita mau bikin class conviction. Apa itu yang class conviction? Class conviction itu adalah keyakinan kelas. Nah ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Sudah tahu belum apa itu keyakinan kelas? Baik, belum. Kalau peraturan kelas? Tahu ya. Actually sebenarnya peraturan kelas sama keyakinan kelas itu hampir sama. Soalnya apa yang membedakan? Kalau peraturan itu diatur, ya sifatnya lebih kayak memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan kelas. Masing-masing orang nanti punya ide satu-satu. Oh saya ingin ini, oh saya ingin begini. Nah nanti disepakati dan diyakini bareng-bareng atau bersama-sama. Biar kalian itu ketika membuat keyakinan itu ya sesuai dengan apa yang kamu yakini. Dan kamu punya rasa tanggung jawab untuk tidak mengingkarinya. Gitu, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Paham ya?
diminta oleh guru untuk dikeluarkan. Contohnya kayak gitu. Terus harus menghormati teman ketika sedang berbicara. Terus kalau tidak boleh berbicara sendiri, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Berarti kalian sudah tahu ya bedanya antara apa itu peraturan dan apa itu keyakinan. Nah, sekarang I will share to you. Memica mau membagikan kalian, ini ada post-it, ada kertas post-it. Nah, Memica mau kalian tuliskan kira-kira di dalam kelas ini keyakinan apa yang kalian inginkan. Misalkan si Genji, ya Genji pengennya boleh makan di dalam kelas, contoh itu kan nggak boleh ya. Atau mungkin si siapa namanya Teman, ya saling menghormati antar sesama teman. Nah, itu silakan tuliskan bebas sesuai apa yang kalian inginkan dan nanti kalian yakini untuk menjadi keyakinan kelas. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Oke, nah sudah selesai semuanya bikin keyakinan kelasnya apa yang sudah di dalam pikiran kalian sudah dituangkan? Oke, now I want you to come forward to stick it on here. Coba, yuk satu-satu semuanya ditempelkan ke sini. Ayo let's go. Ayo ditempelkan. Ya, jangan barengan, ya pelan-pelan ya. Oke, oke, oke. Setelah kita membuat keyakinan kelas ini, nah I want you to make, saya ingin kalian membuat atau membubuhkan tanda tangan kalian di sini, ya biar keyakinan itu kalian sepakati dan tidak akan kalian langgar, oke? Setuju ya? Setuju ya? Oke, nah sekarang coba maju satu-satu nanti untuk tanda tangan di kertas ini kalau sebagai buktinya, ya. Dan berikut adalah beberapa respon dari murid setelah mereka mengetahui apa itu keyakinan kelas. Nama saya Denda, dari kelas 9G. Terima kasih Memica telah mengajarkan kami tentang keyakinan kelas. Kami jadi paham apa perbedaan keyakinan dan peraturan. Kemungkinan kami akan menerapkan keyakinan kelas karena kami sudah memahami cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih Memica sudah mengajarkan kami apa itu keyakinan kelas. Sebelumnya kami nggak tahu, tapi setelah Memica mengajarkan ini, kami tahu apa itu keyakinan kelas dan sadar bahwa keyakinan kelas itu penting. Maka untuk kedepannya kami akan menaati apa itu keyakinan kelas yang sudah kami buat. Terima kasih. Hai, saya di kelas 9G. Terima kasih Memica sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kami semua murid kelas 9G berterima kasih atas penjelasan tentang keyakinan kelas. Kami akan membuat keyakinan kelas tentang apa yang kita jelaskan. Saya rasa cukup sekian, terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.